Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam rubrik berkisah kali ini saya akan membacakan kisah tentang salah satu wanita yang disebutkan punya keistimewaan tersendiri. Bahkan di mana dalam kitab Dardir ya, dalam Qissatul Mi'raj atau kisah tentang Mi'rajnya Rasulullah SAW, Rasulullah mendapati ketika dia berisra, ketika beliau isra, mendapati ada wangi. Rasulullah mencium wewangian. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam yang ketika itu menemani beliau isra, ya Jibril, ma hadhi raihah, wahai Jibril, wangi apa ini? Lalu Jibril pun menjawab, hadhihi raihatu Masyithah binti Fir'aun. Ini adalah wangi orang yang selalu perias rambut lah, perias rambut anaknya Fir'aun. Nah, kita akan berkisah tentang Masyithah. Jadi bainamah ya tamsyutu binta Fir'aun. Ketika suatu waktu Masyithah ini dinamai Masyithah ya, Masyithah itu artinya ya orang yang merias rambut atau yang menyisir rambut ya. Ketika suatu waktu Masyithah ini sedang menyisir rambut anaknya Fir'aun. Fir'aun ini mempunyai anak wanita. Nah yang rias rambutnya ini namanya Masyithah, dinamai Masyithah lah. Idza saqata al-mashtu. Ternyata sisirnya jatuh. Sisir yang digunakan oleh Masyithah ini jatuh. Kemudian Masyithah mengambil sisir tersebut dengan membaca bismillah. Sisirnya diambil dengan membaca bismillah. Bismillah ta'isa Fir'aun. Dengan menyebut nama Allah, hancurlah Fir'aun. Anak wanitanya Fir'aun, anaknya Fir'aun, putrinya Fir'aun yang sedang dia rias rambutnya ini dengar Masyithah bilang kayak gitu, Bismillah ta'isa Fir'aun. Anak tersebut pun bilang, nanya ke Masyithah, awalaki Rabbun ghairu abi. Emang kamu punya Tuhan selain ayahku? Ini kan Fir'aun, dia bukan hanya kafir, dia ngaku Tuhan. Emang kamu punya Tuhan selain ayahku? Kata putrinya Fir'aun. Lalu Masyithah menjawab, na'am, tentu saja. Tentu saja. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Anaknya ini, putrinya ini akhirnya mengadu kepada Fir'aun bahwa Masyithah ini ternyata tidak menyembah bapaknya, ternyata menyembah Tuhan yang Maha Esa. Hingga akhirnya Fir'aun pun murka ya. Diundanglah, dipanggillah Masyithah, lalu bertanya, awalaki Rabbun ghairi, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Kata si Fir'aun. Masyithah pun menjawab, na'am Rabbi wa rabbuka Allah. Tentu saja Tuhan saya dan Tuhan kamu ya sama, Allah Ta'ala. Wa kana limra'atin ibnani. Nah, Masyithah ini, wanita ini mempunyai dua anaknya, wa zaujun, dan mempunyai suami. Fa arsala ilaihim farawada al-mar'ah wa zawjaha ayarji'an dinihim. Akhirnya Fir'aun mengutus atau mengumpulkan anak-anaknya Masyithah yang dua orang ini, kemudian suaminya juga. Kemudian semuanya digoda, dibujuk agar mau menyembah Fir'aun, menganggap Fir'aun sebagai Tuhan. Semuanya nolak. Fir'aun pun mengancam. Setelah dengan bujukan gagal, Fir'aun mengancam. Ancaman Fir'aun adalah, jika kalian tidak mau menyembah saya, menyembah Fir'aun, inni qatilukum, aku akan membunuh kalian berdua dan anak-anak kalian. Jawaban Masyithah ketika itu, jika qalat ihsanan minka ilaina in qataltana antaj'alana fi baitin wahid. Ya silakan, kalau mau membunuh kami silakan. Tapi saya minta kebaikan dari kamu, dari kau Fir'aun, jika kamu membunuh kami semua, harap dikumpulkan nanti, dikuburnya dalam satu kuburan lah, satu lubang, fi baitin wahid. Kami minta dikuburkan bersamaan ya. Nah, Fir'aun pun menjawab, ya silakan, tapi yang pasti kalian akan dihukum mati. Silakan, nanti kalian akan dikuburkan atau dikumpulkan dalam satu lubang kuburan
Ya karena atas dasar Masitoh ini kan ya mengabdi lah di kerajaannya si Firaun. Nah akhirnya Firaun pun mengeksekusi mereka ya, dengan eksekusi yang sangat kejam. Jadi Firaun ini menyuruh para tentaranya untuk menyiapkan sebuah wadah yang besar dari tembaga. Kemudian wadah tersebut dipanaskan, ya mungkin kalau dengan air dipanaskan wadah air yang ada dalam wadah tersebut, atau kalau dengan minyak berarti dipanaskan minyaknya. Jadi wadah besar ini dipanaskan, lalu kemudian satu persatu dari keluarga Masitoh dilempar ke dalam. Kalau pakai air berarti direbus hidup-hidup ya. Fa'alqu wahidan hingga akhirnya kepala tentara Firaun melempar mereka satu persatu. Mungkin suaminya duluan dilempar, suaminya Masitoh dilempar duluan, meninggal. Kemudian anak yang besar dari Masitoh dilempar duluan juga meninggal. Hingga yang tersisa tinggal Masitoh dengan anaknya yang masih kecil. Dan ini anak tersebut masih disusui. Bayi di bawah 2 tahun berarti ya, masih disusui ya. Nah ketika Masitoh mau dilempar juga, mau dijatuhkan juga, mau nyemplung juga, ada keraguan sedikit dari dalam diri Masitoh. Dia ragu lompat atau enggak. Lompat untuk mendapatkan hukuman dari Firaun ya, dihukum mati itu, atau mending gak usah lah, mending ngalah aja, jadi nyembah Firaun, menjadi mau menyembah Firaun. Ragunya bukan karena dia khawatir dengan dirinya sendiri. Masitoh ini imannya benar-benar kuat. Sampai nyawa yang dia ditaruhannya pun dia nggak nekat aja, kuat. Yang jadi kekhawatiran Masitoh adalah anaknya ini masih disusui, nggak punya dosa, masa ikut dihukum dengan maknya. Ketika ibunya ragu ya, ketika Masitoh ini ragu, anaknya yang tadinya ini kan nggak bisa ngomong ya, masih disusui lah, bayi 2 tahun, masih dalam aisan. Bayi tersebut tiba-tiba bisa bicara lalu bilang, ya ummah qi'i wala taqa'asi fa innaki alal haq. Wahai ibu, lompat saja, nyemplung saja, gak usah ragu, karena apa yang kau lakukan itu hak, itu adalah kebenaran. Kamu atau anda ada dalam jalan yang benar, silakan loncat saja. Nah, setelah itu keraguan Masitoh pun sirna. Beliau pun bersama anaknya lompat ke dalam wadah tersebut ya. Hingga akhirnya semuanya meninggal dalam keadaan yang bagus ya, karena mereka meninggal ketika mempertahankan agama atau akidah, ketika mempertahankan tauhid mereka. Ini kisah singkat tentang Masitoh, di mana seseorang yang mempunyai keimanan yang kuat, apapun yang menjadi istilahnya perjuangan atau pengorbanan pasti bakal diberikan, bahkan nyawa sekalipun. Tentu ini kisah yang sangat istilahnya di sisi lain ini sangat getir, tapi di sisi lain menunjukkan kekuatan seorang wanita. Saking kuat keimanannya hingga nyawa pun rela dia berikan. Walaupun ada sisi lain dalam wanita yang juga kuat, yaitu rasa sayang pada anak. Ini yang bikin dia ragu, ini bukan harta. Yang bikin dia ragu ini, yang sempat dia bikin dia ragu ini bukan karena nyawanya dia sendiri, bukan, anaknya. Itulah hebatnya wanita, bisa seimbang ya. Keimanan yang kuat, kasih sayangnya pun kuat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam.